Bro, gue pengen ngomong sama lu. Tumben, mau ngomong dari awal. Kenapa? Ini pertanyaan ada di otak gue selama nonton channel lu. Iya, apa tuh? Lu udah baca buku gitu banyak dari saham, blockchain, cara mengatur waktu, cara kita jadi marketingnya hebat. Tapi kenapa sampai sekarang lu masih belum sukses dan bukan siapa-siapa? Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, sama kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif, akan selalu gue bahas channel ini. So, buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini terinspirasikan dari kalian yang komentar bahwa kok gue udah nonton channel ini berkali-kali tapi tetap aja kagak ada progresnya. Jadi di sini gue pengen kasih tau kenapa self-help content itu bisa jadi bahaya. Semua konten, termasuk buku. Pertama kita harus setup dulu konteksnya. 27. Total 27 buku yang udah gue review selama dari pertama kali gue ngebahas buku di channel ini 5 bulan lalu. Dan setiap kali gue selesai kultum gue selalu minta opini kalian terhadap buku berikutnya. Dan buku-buku yang kalian minta kebanyakan ada di genre self-help books. Think Grow Rich, Great, dan favorit kalian Start With Why. Dan masih banyak lagi self-help books lainnya yang kalian minta gue bahas. Kenapa kalian terobsesi banget dengan buku yang genrenya self-help? Apakah ada fungsinya kita ngebaca buku self-help sebanyak itu? Pertama, kita address dulu kenapa gue bukan siapa-siapa. Gue bukan penulis, gue kagak bikin seminar untuk jadi milioner. Well, karena gue bukan milioner. Nah, tuh yang gue gak suka tuh. Orang yang baca buku kan harusnya cerdas. Cerdas kan harusnya jadi orang kaya. Lu kenapa masih belum kaya-kaya gitu? Sekian banyak buku, lu bilang tadi berapa? 27 kan? 27 buku lu masih belum kaya-kaya. Jadi ada fungsinya nggak tuh baca buku? Boro-boro kaya. Kalau kita suka buku, bukan berarti kita langsung otomatis cerdas dan pintar. Baca buku sebanyak ini tapi tanpa pengaplikasiannya juga sama aja bohong. Dan ini jeleknya kalau kalian ngedewain buku, terutama ya self-help books. Gue udah pernah bahas benefit-benefit apa, keuntungan-keuntungan apa yang gue dapat dari gue membaca buku. Untuk lebih detailnya kalian mungkin bisa lihat video-video ini. Tapi jeleknya kalau kalian ngedewain buku, terutama self-help, adalah illusion of progress. Kalian mendapatkan ilusi bahwa kalian itu sudah berkembang. Kalian itu melakukan sesuatu. Tapi begitu kalian sadar, ternyata kalian tuh baru baca buku doang. Contohnya ini, lu tahu sistem 1 dan sistem 2 dari Thinking Fast and Slow. Terus, itu baru jadi informasi kan? Dan informasi ini bisa ada gunanya, dan bisa kagak ada gunanya, tergantung gimana caranya kalian bisa mengaplikasikan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Jadi analogi yang gue dapat adalah, membaca buku itu kayak 2D, cuma 2 dimensi tok. Kalian butuh mengaplikasikannya, kalian butuh pengalaman untuk ngeliat ini dengan dalam konteks 3D, 3 dimensi. Jadi untuk kita bisa beneran pintar dan cerdas dan moga-moga jadi kaya, kalian butuh 3 dimensi tersebut. Kenapa dari tadi gue ngomongin terutama self-help books? Karena itu dopaminnya gila banget kan. Kita pas baca, oh ternyata intermittent fasting bisa bikin gue sehat, ngalahin kanker, dan bisa six pack juga, luar biasa. Gue pasti bisa. Dan ternyata kok nggak bisa ya? Simpelnya gini, kalau informasi aja udah cukup, semua orang tuh udah six pack dan udah jadi bilioner. Bro, gue nggak ngerti kalau gitu kenapa lu suruh kita baca buku? Kenapa lu sendiri masih baca buku? Balik ke benefitnya gue ngebaca buku. Gue masih ngerasa medium nomor 1 untuk beneran ngerti materi yang disajikan adalah buku. Menurut gue orang sukses, well, again, definisi orang sukses beda-beda, tapi yang paling generik adalah kekayaan. Orang-orang itu berhasil mengubah informasinya menjadi sebuah knowledge, lalu jadi insights, dan akhirnya jadi wisdom. Jadi kalau misalnya kalian yang skeptis sama gue, kenapa gue belum sukses-sukses, ya simpelnya karena gue baru tahu informasinya doang. Dan untuk gue mencari insights baru di luar gue punya keseharian, gue butuh buku untuk tahu. Contoh paling ekstrim kalau misalnya gue pengen tahu AI, Artificial Intelligence, dan bagaimana caranya kita hidup dengan robot. Gue kagak mungkin punya keseharian untuk tahu insight seperti ini kan, kalau misalnya gue jalani hari-hari gue seperti biasanya ya. Ya karena gue bukan scientist. Jadi untuk gue tahu materi terhadap AI, ya satu-satunya mediumnya gue adalah buku. Jadi untuk at least gue dapat konteks di dalam 2 dimensi, satu-satunya medium yang gue suka adalah buku. Tapi ingat, Profesor Richard Feynman pernah bilang, tahu dan mengerti adalah 2 hal yang berbeda. Dan ini yang gue pengen coba address. Gue tahu kalau di dalam konteks sosial media, orang-orang banyak bilang bahwa lu harus baca buku sehari sekali. Dan orang juga kadang-kadang taruh di Instagram Stories-nya, lu lihat nih gue udah baca buku sekian banyak. Uniknya kalau kalian udah baca buku sekian banyak, kalian bakal tahu ternyata core message-nya sama ya. Terutama topik self-help books.
Contoh Atomic Habits, The Power of Habit, dan Seven Habits of Highly Effective People. Secara makro konsepnya ini semua sama gitu loh. Never split the difference, atau influence and influence people, and influence. Ini secara core konsepnya juga semua sama. Lu udah tahu kenapa lu beli, bro? Itu gue kagak tahu. Gue menemukan setelah gue baca buku selama 10 tahun ke belakang, ternyata semua buku self-help books itu secara makro konsep tuh sama-sama aja. Apa artinya sekarang gue mengucilkan buku? Pastinya kagak. Tapi gue buat video ini buat segelintir kalian yang selalu minta gue self-help books, dan terutama buat kalian juga yang sering nanyain gue, baca buku berapa lama, sehari bisa baca buku berapa banyak, seminggu bisa baca buku berapa banyak. Itu kagak penting, guys. Ini bukan popularity contest. Yes, mungkin menarik untuk kalian konsumsi konten untuk gimana caranya kalian bisa baca buku 1 hari sekali. Tapi itu nggak bakal move the needle kalau misalkan kagak ada aksi. Dan menurut gue, buku itu sama dengan konten. Cuma itu adalah physical content. Dan ini digital content. Dan ini semua bakal jadi cuma konten kalau misalkan kalian nggak ngapa-ngapain. Itu kenapa setiap kali orang berterima kasih ke gue bilang terima kasihlah ke diri lu sendiri. Karena gue tuh cuma konten, gue bukan siapa-siapa. Yang menginspirasikan kalian untuk baca buku adalah intrinsiknya kalian sendiri. Bisa dibilang konten itu hanya untuk nge-trigger doang. Bro, gue masih gak ngerti, jangan baca doang. Jadi ini apa sih problemnya, apa sih solusinya? Problemnya adalah buat kalian yang terlalu ngedewain buku, terutama self-help books. Menurut gue, kalian emang kagak bisa menghindari proses ini. Contoh buku Ikigai dan Start With Why, buat gue ngejang. Gue bisa mengkategorikan buku tersebut ngejang buat gue karena gue sudah baca kan. Karena gue sadar buku-buku seperti itu hanya bikin gue nge-hype untuk sementara. Nggak ada yang tangible. Iya, kayak konten lu. Tutup aja. Itu kenapa gue sangat mengedepankan yang namanya sunk cost. Kalau misalkan kalian sudah ketemu premis bukunya, udah dapet supporting argumennya dan core konsepnya, cukup konsumsi buku itu dan ditaruh aja. Move on ke buku lain. Dan ngomong-ngomong konten, ini juga menurut gue unik. Kalau kalian melihat sesuatu konten di sosial media kalian yang kalian gak suka, contoh di TikTok, Instagram, kalian tinggal scroll aja kan? Bahkan kalian bisa mengkategorikan bahwa itu tuh konten receh atau konten sampah. Tapi kalau di konteks buku, entah kenapa kalian nggak berani swipe. Dan gue sangat rekomendasikan banget cari buku di genre lain selain self-help. Bisa ngomongin kapitalisme, bisa ngomongin filosofi. Cari buku yang thought provoking. Begitu kalian sudah melewati prosesnya dan ketemu buku-buku favoritnya kalian, bacalah buku tersebut diulang-ulang. Karena gue argue, kalian lebih better off kalian baca buku yang kalian bener-bener suka berkali-kali dibandingin kalian baca ribuan buku. Contoh beberapa buku yang gue baca ulang-ulang. Thinking Fast and Slow, Zero to One, Skin in the Game, Thinking in Bets, Awareness, Seeking Wisdom. Dan gue rekomendasiin juga mungkin cari buku yang gak populer dan sudah bertahan lama. Udah bertahun-tahun masih dicetak lagi. Berarti buku ini timeless kan? Sekali lagi gue mau coba klarifikasi, gue kagak bilang semua self-help book itu ngejang. Ada beberapa self-help book yang gue beneran suka juga. Contoh 4-Hour Workweek-nya si Tim Ferriss. Dimana gue berasa gue kagak bakal pernah ketemu konsep namanya Parkinson's Law tanpa buku ini. Parkinson's Law itu basically ngomong bahwa tidak ada orang malas di dunia ini, yang ada adalah orang kebaikan waktu. Tapi banyak konsep self-help books ini yang orang-orang mengkategorikannya sebagai social science. Dimana si author mengidentifikasikan apa nih yang berkorelasi dengan kesuksesan orang tersebut. Oh, dia tahu why-nya, makanya dia sukses. Jadi orang kalau misalnya kagak tahu why-nya berarti nggak mungkin sukses gitu. Dan kalau bener-bener gue pakai topi antagonisnya gue, jangan-jangan si author cuma mencari sebuah narasi untuk konfirmasi dia punya teori, confirmation bias. So untuk konklusi, untuk kalian yang suka baca buku, kalian masih ada di step informasi. Informasi tersebut nggak bakal ada gunanya kalau kalian nggak ngelanjutin stepnya tersebut. Dan di dalam konteks buku self-help, menurut gue nggak usah kalian baca buku banyak-banyak. Karena at the end of the day, isinya juga gitu-gitu doang kok. Kalian nggak malas apa dengerin supporting argumennya marshmallow test lagi. Itu penelitian udah dari tahun 1974. Dan gue juga pengen membuka kesempatan buat warga kreatif yang pengen coba share buku yang non self-help di kolom komentar yang menurut kalian bagus banget dan harus dibaca. Dan bahkan mungkin untuk gue review di Kultum berikutnya. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Guys, sebenarnya gua bohong 2 bulan ini gua udah lagi build bisnis gua. Luar biasa.